Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wahhada hadhil ummata bi tauhidil iman wal aqidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi walladzina jahadu haqqa bihadihi wa man ihtada biyadihi. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin wal muslimat, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kurnia dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Id di rumah Allah yang mulia ini. Tentunya hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Allah untuk melakukan sholat Idul Adha. Sejak pagi tadi kita telah memandangkan takbir dan tahmid, mengagungkan asma Allah, menyanjung dan memuja ilahi Rabbi atas segala rahmat, nikmatnya yang senantiasa dilimpahkannya dan sama-sama kita rasakan, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Beberapa bulan yang lalu kita pun telah merayakan dan melakukan sholat Idul Fitri, yaitu 2 hari raya yang terkenal dalam agama Islam, 2 hari raya yang berdekatan waktunya tetapi berbeda sifatnya. Idul Fitri bersifat nasional karena hanya pertemuan kita sebangsa saja, sedangkan Idul Adha bersifat internasional dengan berhimpunnya jutaan umat Islam di tanah suci ini, Mekah, dari berbagai suku bangsa dan tanah air. Semua datang dengan biaya yang tidak murah, bahkan proses yang cukup panjang, bahkan ada yang dipermainkan hanya untuk memperkenankan panggilan Allah mengerjakan rukun Islam, yaitu ibadah haji. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti wa min istata'a ilaihi sabila. Yang artinya
Allah mewajibkan manusia mengerjakan haji bagi barang siapa yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak usah dipaksa. Ali Imran ayat 97. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah saudara-saudara kita yang telah berhasil menunaikan ibadah haji, apalagi kalau dapat memetik hikmah dan hakikat yang terkandung dalam upacara haji itu sendiri. Sejak dari ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan pelemparan batu zumrah, kesemuanya itu mempunyai dan mengandung arti yang tinggi dan dalam sekali. Diharapkan sekembalinya dari tanah suci Mekah, beliau-beliau tersebut akan membentuk pribadi yang penuh tanggung jawab, kerelaan beramal dan berjuang untuk agama Allah mulia yang mulia ini. Dalam kata lain, semoga menjadi haji yang mabrur. Walaupun keberangkatan jamaah haji di tanah air untuk sekarang ini masih banyak menjadi pembicaraan yang menyedihkan dalam pengaturannya, tapi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji tetap tabah hati untuk menuju ridho Allah, hatinya tetap semangat. Mereka dipermainkan dan dijadikan sasaran yang empuk oleh orang-orang yang hendak mencari keuntungan dalam kemurnian cita-cita beribadah ke tanah suci. Allah jualah yang maha tahu bagaimana hambanya yang hendak menunaikan panggilannya diperlakukan sedemikian rupa, dan hanya kepada Allah lah mereka mengadukan nasibnya. Dan semoga semuanya berakhir dengan baik, lancar dan sukses. Untuk itu Nabi Muhammad SAW bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Artinya, bagi haji mabrur itu tiadalah balasannya di sisi Allah kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain disebut Idul Adha atau hari raya haji, juga disebut dengan Idul Kurban. Bila selesai kita melakukan sholat dan mendengarkan khutbah, maka bagi yang mampu akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban menurut yang telah disyariatkan oleh Allah kepada kita sekalian. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasholli li rabbika wanhar. Maka lakukanlah sholat dan berkorbanlah. Al-Kautsar ayat 2. Ini mengambil riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail, dan seketika hendak melaksanakannya terjadilah percakapan antara keduanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya baniya inni ara fi manami anni adzabahuka madza tara. Yang artinya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau, maka bagaimanakah pendapatmu? Asy-Syaffat ayat 102. Maka putranya Ismail pun menjawab,
Ya abati fa'ala ma tu'maru satajiduni insyaallahu minal sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah itu. Niscaya ayah akan melihat aku menghadapinya dengan sabar, insyaallah. Asy-Syafat ayat 102. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati siapa yang takkan hancur tersentuh rasa sayang apabila melihat seorang anak rela menyediakan, mengorbankan dirinya guna memudahkan tugas orang tuanya. Justru karena keikhlasan dan kerelaan keduanya, Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan rahmatnya. Untuk itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fadainahu bidzibhin alim. Dan kami Allah telah menebus dia dengan sembelihan yang agung. Dengan dasar inilah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita lakukan bersama setiap tahun, menyembelih hewan kurban yang berupa sapi, kerbau, kambing, unta dan sebagainya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ini memberikan kepada umat Islam sebuah pelajaran agar umat Islam yang cinta kepada agama Allah untuk memberikan sesuatu yang sangat dicintainya dan disayanginya. Misalnya berupa harta, berupa tenaga, popularitas, ilmu dan kedudukan, bahkan jiwa sekalipun demi kebenaran di jalan Allah dan demi syiarnya Islam di muka bumi ini. Dalam kisah Nabi Ibrahim ini telah dirangkum oleh filosof dan penjaga Islam terkenal, yaitu Dr. Muhammad Iqbal. Ia berkata, ciptakanlah iman Ibrahim dalam jiwamu, niscaya akan lahir taman nikmat di atas panasnya dunia ini. Perlu kalimat itu kita renungi. Pada mulanya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dikaruniai seorang anak yang soleh. Tetapi Allah mengaruniainya dengan anak yang istimewa. Sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabasyarnahu bighulamin halim, yang artinya kami gembirakan Ibrahim itu dengan anak yang penyantun. Asy-Syafat ayat 101. Anak yang penyantun itu mempunyai ciri-ciri, bentuk dan sifat tersendiri. Ada belas kasihan kepada kedua orang tuanya, serta pandai menenggang rasa dan perasaan orang tuanya. Untuk itu ada 4 tanda anak penyantun. Yang pertama, tidak mau menyusahkan dan memberatkan beban kedua orang tuanya. Kedua, tidak mau menodai nama baik ibu bapaknya ataupun gurunya. Dalam bahasa lain, mikul dur mendem jeruk. Yang ketiga, selalu berupaya menolong dan meringankan beban kedua orang tuanya, baik sewaktu kecil maupun sudah dewasa. Yang keempat, selalu menenggang hati dan perasaan kedua orang tuanya dalam tingkah laku,
ucapan maupun perbuatan. Inilah yang buat anak yang punya etika dan moral, akhlak karimah menurut Islam. Sekarang ini kita melihat bahwa pendidikan lebih banyak berkembang ke arah mencari materi, mencari ilmu untuk duniawi, dan mengejar pangkat jabatan dan kedudukan, mengesampingkan pendidikan agama yang di dalamnya mengajarkan etika, moral, sopan santun, dan akhlakul karimah. Akibatnya banyak sekali orang-orang tua yang mengalami kesal dan sakit melihat anaknya akibat ulah daripada putra-putrinya. Memang otaknya tajam, pintar, cerdas, memiliki ilmu yang tinggi, tetapi tidak memiliki rasa santun, dan jiwanya bersifat sombong dan angkuh, tidak tahu menghargai orang lain, jauh dari kata sifat ramah. Kita sebagai orang tua jangan cepat berbangga hati bahwa anak kita sudah sekolah tinggi, di luar negeri lagi, sarjana lagi, jadi pejabat, pemimpin perusahaan, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang menjadi soal, anak kita itu baik atau tidak terhadap siapapun yang digauli, yang dikawani, penyantun atau tidak terhadap kita di lingkungan masyarakat. Kalau sekadar anak berilmu tinggi, cerdas dan pintar, berkedudukan dan kaya, tapi kosong ilmu agama, maka ibarat matahari dapat menerangi bumi atau menerangi jagat raya, tetapi silau mata kita memandangnya. Lain hanya punya anak yang penyantun, ramah tamah, ada pendidikan agamanya, maka ia itu ibarat bulan di malam purnama, dapat menerangi alam, cahayanya sejuk dan nyaman, tak puas mata memandang. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, "Mana halal walillah waladahu abdullah min adabin hasanah." Yang artinya pemberian orang tua kepada anaknya yang paling berharga ialah budi pekerti. Hadis riwayat Tirmidzi. Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama manjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita sekalian selalu diberikan hidayah, kesehatan jasmani dan rohani, dan bisa meningkatkan iman dan Islam kita di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dari tempat ini kami panjatkan doa kehadirat-Mu dalam usaha kami mendapatkan keridhaan-Mu. Karuniakanlah rahmat-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah diri-diri kami, anak istri kami, dan sanak saudara kami orang-orang yang senantiasa patuh dan taat, bakti mengabdi, tunduk menyerah dan takluk hanya kepadamu ya Allah, senantiasa menjalankan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, telah banyak dosa dan kesalahan kami lakukan, telah kotor diri kami dengan noda, maka ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat,
yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah, karena Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rabbi, bimbinglah kami senantiasa dengan hidayah taufik-Mu agar kami selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil jabaril azim, al-qahharil qadim, al-ghaffarir rahim, alladzi yaduma an tuhidda bihil awham wa man la yudarika wa la yuram. Ahmadu ala ma jalalana minan ni'am wa janabana minan ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi salatan yabana dunnuhu nahal madad wa salaman tasliman katsira amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullah, innallaha marakum bi amri bada fi bi nafsi wa sana bi malaikati wa ayata bil mu'minina min ibadi. Faqala azza min qail, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ja'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.